Untuk kali kesekian, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, akan menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, di tengah geliat dan safari politik sejumlah Ketua Umum Parpol menuju Pilpres 2024. Pertemuan dua tokoh partai beda generasi itu rencananya akan digelar di kantor DPP Partai Demokrat pada hari ini. Sejumlah isu terkini soal sistem pemilu dipastikan akan dibahas dalam pertemuan dua ketua umum parpol anggota Koalisi Perubahan ini. Tidak menutup kemungkinan kedua tokoh sentral Koalisi Perubahan itu juga akan membahas strategi ke depan dalam upaya perubahan dan perbaikan untuk Indonesia melalui langkah konkret pematangan Koalisi Perubahan. Tahun lalu setidaknya 2 kali momen pertemuan Surya Paloh dan AHY, baik secara resmi urusan politik maupun pertemuan informal. Pada bulan April 2022, AHY dan jajaran petinggi Partai Demokrat bertandang ke kantor DPP Nasdem di Gondangdia, Jakarta dan mendapat sambutan hangat dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Putra sulung Presiden ke-6 SBY itu mengaku sangat mengagumi Surya Paloh sebagai politisi senior, berpengalaman dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. Chemistry-nya banyak. Beliau rasanya sangat dekat di hati dan keluarga besar Partai Demokrat. Begitu pula sebaliknya. Artinya perjuangan bersama ini bukan baru 1 tahun 2 tahun, tetapi bahkan jauh tahun 2004 yang lalu pertama kali ada pemilihan langsung presiden rakyat. Beliau juga bersama-sama berjuang dengan Bapak SBY. Artinya bagaimana juga memang hubungan masyarakat ini tentu akan semakin mempererat komunikasi silaturahmi yang sudah terbina selama ini, dan ini merupakan satu bentuk keinginan kami bersama untuk semakin dekat hubungan silaturahmi yang ada di dalam memberikan pemikiran-pemikiran kami. Di lain kesempatan pada bulan Oktober 2022, AHY dan Surya Paloh juga menggelar pertemuan tertutup di Wisma Nusantara, Jakarta. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengisyaratkan AHY sebagai salah satu potensi calon kuat pendamping Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Tapi Mas AHY kuat sama Paloh? Sedang kita nominasikan, kita cari utak-atik, kita lihat lagi, kita lihat tanda-tanda dan bahasa dari berbagai aspek yang memungkinkan hingga pasangan Pak Anies ini seperti apa diharapkan oleh beliau lah. Tapi sesuai konfigurasi kemenangan katanya dengan Mas AHY. Bisa saja. Kami lebih cocok kalau tidak diburu-buru, tapi benar-benar sampai temu titik yang membuat kita semuanya yakin, karena kami ingin menang. Sekali lagi kami ingin menang, bukan hanya sekedar ingin jalan bersama. Jalan bersama itu sebuah awal, tetapi pada akhirnya ingin menang, karena kalau menang insya Allah bisa membawa perubahan. Momen pertemuan Surya Paloh dan AHY lain yang juga menjadi perhatian publik adalah pada saat resepsi pernikahan anak salah satu petinggi Partai Nasdem di Jakarta pada bulan September 2022. Bahkan dalam acara tersebut, Surya Paloh, AHY berdampingan dengan Anies Baswedan dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terekam foto bersama. Apakah ini sebagai pertanda AHY akan bersanding dengan Anies Baswedan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang? Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir bersama jajarannya dan Exco bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dalam pertemuannya tersebut, Presiden Jokowi memberi sejumlah arahan kepada pengurus PSSI yang baru, khususnya terkait transformasi sepak bola Indonesia. Dalam keterangan pers, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pertemuan ini meminta dukungan kepada pemerintah dalam mensukseskan pembangunan sepak bola Indonesia, khususnya dalam pembangunan sejumlah infrastruktur seperti training camp bagi tim nasional dan juga terkait perizinan kompetisi sepak bola nasional. Erick juga mengatakan dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi siap mendukung transformasi sepak bola di Indonesia dan Presiden berharap pemerintah bisa menjalin kerjasama yang baik dengan PSSI. Tentu hal ini kami semua dari PSSI sangat mendukung hal ini.
Karena kita yakini perbaikan sepak bola ini tidak mungkin kalau kita tidak bisa bahu-membahu, tidak hanya pemerintah dan juga masyarakat sepak bola untuk memastikan daripada transformasi ini. Selain itu, dalam keterangan persnya, Erik menampik isu yang beredar terkait isu intervensi pemerintah terhadap PSSI karena adanya 2 menteri yang masih menjabat di struktur kepengurusan PSSI. Menurutnya, terpilihnya kepengurusan yang baru telah sesuai dengan prosedur pemilihan. Saya rasa gini, kadang-kadang persepsi yang dibentuk tuh intervensi dan kerjasama. Saya rasa kita ini semua mau kerjasama, bukan intervensi. Kalau intervensi itu memaksakan kehendak pemerintah, contohnya, misalnya kepengurusan ini, ya semua wakil pemerintah. Kepengurusan ini dipaksakan tidak sesuai statuta. Tidak, ini kolaborasi antara komunitas kami yang memang pecinta olahraga. Dan track record saya sendiri kalau di sepak bola ya bismillah lah ya, bukan orang baru gitu. Dan kecintaan saya di olahraga juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya apa? Ini bukan intervensi tapi kerjasama. Kalau ini intervensi, saya rasa kemarin habis saya dipilih FIFA langsung nge-ban. Sejumlah pekerjaan rumah menanti kepengurusan PSSI yang baru, mulai dari menyiapkan training ground untuk timnas, kelanjutan Liga 2 dan 3, serta persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 mendatang. Kejari Cianjur menghadirkan tersangka Sugeng yang merupakan sopir mobil Audi dan 10 orang saksi. Sementara Nur, penumpang mobil Audi yang merupakan istri Siri Kompol D, tidak hadir sehingga digantikan dengan pemeran pengganti. Dalam rekonstruksi ulang ada 29 adegan yang diperagakan untuk melengkapi berkas perkara setelah sempat dikembalikan oleh Kejari Cianjur ke polisi. Sebelumnya Kejari sempat kembalikan berkas perkara penyidikan. Pihak Kejaksaan Negeri ingin kasus ini menjadi terang benderang karena sebelumnya tersangka Sugeng membantah telah menabrak Selvi Amalia hingga tewas, dan menurut keluarganya Sugeng diminta untuk mengakui perbuatannya tersebut. Ini rekonstruksi ulang tentunya ya, karena berkas kan kemarin atas permintaan dari Kejaksaan untuk rekonstruksi ulang, makanya kita hadirkan semuanya lengkap dengan dari Kejaksaan. Rencana berapa? Total saksi, total rencana 28 tapi bisa bertambah ya, atau bisa berkurang nantinya. Kita lihat aja disusulkan dengan fakta di lapangan nanti ya. Dan Nur kenapa nggak hadir? Saksinya? Ya, untuk saksi Nur kita sudah melakukan upaya mengundang yang bersangkutan, namun yang bersangkutan saat ini sedang berada di luar kota berhalangan sehingga tidak bisa hadir dan digantikan oleh melaksanakan rekonstruksi yang mana penyidik melakukan reka ulang kejadian-kejadian sehingga terkait persesuaian antara BAP pada para saksi dan tersangka dituangkan dalam reka ulang tersebut. Dan untuk hasilnya mari kita menunggu selanjutnya penyidik menyerahkan hasil rekonstruksi itu kepada jaksa.